Mereka itu nggak ada sangkut pautnya, nggak usah disangkut-sangkutin, nggak usah dikait-kaitin. Yang salah itu omanya. Jadi yang harus dikritisi itu ya omanya, bukan anak cucunya. Hola netizen yang tercinta. Permesta Dias, anak Farida Nurhan, ikut menanggung hujatan netizen yang berbakti karena viralnya perseteruan di antara sang ibu dengan kode blue. Kasus yang berawal dari review makanan yang berujung laporan polisi itu memang tengah ramai diperbincangkan beberapa hari terakhir. Cukup lama menahan diri, Dias akhirnya memutuskan untuk buka suara. Kesabarannya mulai habis saat netizen yang budiman mulai membawa-bawa nama anaknya. Setelah sempat bungkam dan menahan diri, Permesta Dias akhirnya buka suara. Kesabarannya sudah habis saat anaknya jadi korban hujatan netizen yang terhormat. Membagikan deretan komentar jahat lewat Instastory, anak Farida Nurhan itu tampak menuntut permohonan maaf dari netizen yang budiman 1x24 jam. Ia juga sempat memperlihatkan isi pesan DM dari salah satu netizen yang budiman yang menghujat dirinya. Memantau salah satu akun Instagram yang menghujat dirinya, Dias pun membagikan postingan user yang sudah mematikan kolom komentarnya itu. Dias kemudian merespon komentar yang menyebut anaknya adalah anak haram dengan peringatan serupa seperti sebelumnya. Sambil mengelus dada, Dias kemudian mengunggah video berisi ungkapan hatinya yang benar-benar sedih dan tidak terima anaknya yang masih berusia 8 tahun harus menjadi korban, padahal tidak tahu apa-apa. Dias juga mengaku dirinya benar-benar gemetar dan deg-degan saat melihat TikToknya yang panen hujatan, padahal sejak awal dirinya tidak pernah ikut-ikutan dalam perseteruan ini. Di akhir videonya, Dias kembali menegaskan kalau hidungnya sudah kembali asli seperti sedia kala. Tahun lalu, oplas yang dilakukannya gagal hingga ia harus melepas implan di hidungnya. Aku sampai deg-degan dan gemeteran banget ya. Ya ampun, aku baru lihat TikTok dan juga Instagram, semua sosial media aku tuh udah rame banget ngehujat aku. Padahal aku sama sekali nggak ikut-ikutan dan nggak speak up juga. Dan yang paling bikin aku sedih adalah bawa-bawa anak aku yang baru umur 8 tahun. Lihat, baca, anak haram punya anak haram, upsi. Contoh lagi, belum move on sama maskot Dufan ini, bla bla bla. Wow, luar biasa loh. Kok bisa ya, maksud aku orang bisa ngetik hal itu. Satu lagi, ini nih, udah oplas aja maksimalnya segini. Maaf ya kalau aku jelek, aku juga gak bisa ngapa-ngapain. Kalau dipilih pengen jadi cantik atau jelek, aku juga pasti pengen jadi orang cantik. Tapi satu hal yang kamu tahu, hidung aku ini sama sekali gak dioperasi. Aku memang tahun kemarin pernah operasi, tapi itu aku udah lepas semuanya. Nah, gimana nih menurut netizen yang maha benar? Silahkan berkomentar ya. Maaf ya kalau aku jelek. Kalau aku bisa milih juga aku mau inilah itulah bla 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 bla. Hey, kesel gue tuh. Lo nggak ikut-ikutan. Tapi kok lu juga nggak nyenggol-nyenggol emak lu ya, bercanda. Terus lu kesel. Orang-orang netizen pada bawa-bawa fisik. Emak lu juga bawa-bawa fisik, Maimunah. So aku sebenarnya nggak berpihak kemana-mana, tapi emang aku sangat-sangat kaget membaca semua komentar-komentar netizen, nggak di IG-nya Omai, nggak di IG-nya Mama Dika. Kaget banget, apalagi banyak yang bawa-bawa soal tanda kutip, maaf ya, anak haram. Hey kalian netizen, kalau kalian punya masalah sama satu orang, gak usah bawa-bawa segala macam permasalahan yang ada di dalam kehidupannya dia. Oke, salah satunya dengan mencela perbuatan dosa-dosa yang sudah mereka lakukan dan itu sudah lampau. Kalian pernah tahu gak sih tentang sebuah hadis Nabi? Barang siapa yang mencela saudaranya karena suatu dosa, ia tidak akan pernah mati sebelum melakukan dosa yang sama. Kalian hati-hati ya, itu adalah karma. Hati-hati dengan mulut, hati-hati dengan tangan. Jangan seperti itu guys. Kita semua punya hati, kita semua punya pikiran, kita semua punya jiwa, kita semua punya badan. Dan aku juga gak minta-minta ya. Barangkali kalian bisa mendapatkan yang perbuatan yang lebih kejam daripada apa yang sudah kalian ketik di IG-nya Omai, di IG-nya Kak Dias. Jadi hati-hati aja ya guys. Oke, buat Kak Dias semangat. Heran kali aku cerita-cerita anak haram pula di sini ya kan. Ku bilang sama kalian semua ya netizen, anak itu nggak ada, anak haram nggak ada. Ya yang dinamakan anak haram itu nggak ada. Mungkin dulu cara buatnya yang haram, ya kan. Yang namanya uang anak itu nggak ada, yang namanya cerita uang haram, duit haram nggak ada.
Ya, yang dinamakan haram itu mungkin cara ngambil duitnya ini gimana, cara ngedapetin duitnya ini gimana, cara ngebikin anaknya ini gimana. Itu yang haram, bukan anaknya, bukan duitnya. Kau tanya sama ustadz sana. Ya, gak usah cerita haram kau. Ya, semuanya kita haram. Kelakuan kau sama cowok kau pun haram. Ya, kau dicium sini sampai bawah di sini nggak haram itu. Bedanya dia sama kau. Kalau dia dijadikannya mungkin dia kebobolan atau dia mungkin dengan sengaja untuk dijadiin anak. Kalau kau nggak kau jadiin, ya kan? Entah mungkin kau pengen ngejadiin tapi nggak jadi juga, ya kan? Itu bedanya. Nggak usah cerita haram. Iya, semuanya kita haram di dunia ini, nggak ada nggak haram. Cerita haram pula. Heran kita, anak haram, duit haram. Aku membungakan duit ini, duit haram ya. Kimakmu minta sama kau bersyukur, minta sama kau pun nggak minta sama kau bersyukur, ya kan? Nggak usah cerita haram. Jalanin aja kau, ya kan? Aku gitu-gitu aja, ya kan? Gak usah cerita-cerita anak haram, gak usah cerita-cerita ini. Kalian bilang itu anak haram, kalian bilang itu duit haram. Udahlah, gak ada itu. Kau pun haram. Gak usah lah yang komen-komen ini pun haram, ya. Udah becipok kau sama cowokmu tadi malam. Biar gak basah kali, biar gak kering kali bibir kau itu kalau komen kayak gini. Ya, itu gak haram kau rasa itu. Bedanya kau gak jadi anak gitu kan. Gak dijadiin anak. Kalau si Dias dijadiin anak atau mungkin kebobolan terus jadi anak gitu. Jadi gitu ya. Gak usah cerita-cerita haram ya. Sama kita semua haramnya di sini. Bedanya Dias kelihatan, kau gak kelihatan gitu aja. Bedanya aku kelihatan, kau mungkin gak kelihatan. Mungkin aku terang-terangan atau mungkin kalau kau sembunyi-sembunyi gitu aja. Sama aja kita haramnya. Ya, udah. Kali ini netizen udah kelewat batas sih, udah nggak wajar lagi. Ini masalah orang tuanya loh, masalah neneknya loh. Nggak pantas lah kamu kait-kaitan sama anak yang umur 8, masih kecil di bawah umur pula. Namanya anak haram itu nggak ada yang namanya anak haram. Kita juga nggak tahu kita dilahirin dengan di luar nikah atau udah nikah sah apa gimana, kita nggak tahu. Kalau kamu ada masalah sama orang itu, kalau anak kamu diikut-ikutin dikait-kaitan itu gimana berasa? Ingat, kamu nunjuk orang dengan 1 jari dan ada lagi 4 jari itu nunjuk ke kamu sendiri. Apalagi kamu ngatain anaknya dia situ anak haram, berarti 4 jari itu nunjukin kamu itu gimana? Kali ini aku mau netral ya. Aku tuh sebenarnya kasihan Mbak sama kamu dan anakmu karena dibully netizen. Dikatain anak haram punya anak haram, pasti hati kamu sakit. Tapi alangkah bijaknya kalau kamu itu doa ke Allah tuh yang baik-baik. Gak usah kamu nuntut ke Allah biar mereka itu dibalas di dunia. Bisa ngerasain apa yang kamu rasain sekarang. Keturunan mereka ada yang sejalan sama kamu, it's mean ya hamil di luar nikah gitu. Tapi mintalah sama Allah buat ditegakkan keadilan atas kamu dan anak kamu ketika di akhirat kelak. Karena hukuman akhirat itu lebih besar daripada hukuman dunia. Manusia dibalas sama Allah di dunia cuma jadi miskin, jadi gila, cepat mati. Udah, waktunya terserah Allah. Bisa hari ini, besok, lusa. Tapi ketika kamu minta keadilan kelak di akhirat, kalau orang itu udah takdirnya masuk neraka, maka nggak ada yang bisa nyelamatin. Dan semoga ibu kamu udahlah stop drama-drama kayak gitu. Aku tahu ibumu itu orang yang mandiri, punya banyak uang sekarang, bisa memperbaiki diri, dan juga ya punya banyak apartemen. Kamu juga pasti tahulah hukum tabur tuai kan. Setiap orang punya masa lalu. Masa lalu itu tuh nggak semuanya berjalan mulus, indah. Apalagi ketika seseorang menghina fisik dan masuk ke arah personal gitu. Itu bakalan jadi bahan banget buat netizen, buat ngebully balik gitu loh. Yang dibully bukan cuma dianya, pasti kamu dan anak kamu pun. Jadi aku berharap udahlah stop lah, daripada saling sakit hati, saling penjara memenjarakan, saling buka aib. Jadi mendingan stop ya. Aku harap masalah kali ini cepat selesai lah. Jadi FYP TikTok aku tuh gak melulu tentang kode blue, kamu, ibumu, Nyak Kopsai, dan Ajuju ya. Kapan coba SpongeBob aku hadir lagi di FYP TikTokku? Salam sehat. Ngapain sih pada ngegeruduk anak cucunya si Oma, si Bias sama si Bika? Mereka itu nggak ada sangkut pautnya, nggak usah disangkut-sangkutin, nggak usah dikait-kaitin. Yang salah itu omanya. Jadi yang harus dikritisi itu ya omanya, bukan anak cucunya. Kalau kalian melakukan serangan membabi buta kayak begitu, lalu apa bedanya kalian sama Oma? Nggak ada bedanya, kecuali yang membedakan kalian dan Oma
berdiri di tempat yang berseberangan. Tapi jika cara yang kalian lakukan salah, jadinya kalian sama aja, nggak ada bedanya menurut gua. Jika suatu saat nanti salah satu dari kalian melakukan kesalahan, terus kemudian anak cucu lu yang diserang, anak cucu lu perasaannya gimana? Yang muda akan menjadi tua dan berkeluarga, yang tua sudah berkeluarga. Maka dari itu kita harus sama-sama bijaksana. Jangan asal menyerang membabi buta, harus tetap pada inti permasalahannya.